Ya, ya, ya. Baik, silakan Pak, waktu dan tempat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam keadilan untuk kita semuanya. Ibu Bapak yang berbahagia, narasumber dan partisipan, serta teman-teman di LHKP yang berbahagia. Atas nama pimpinan pusat, pertama-tama mengucapkan syukur Alhamdulillah karena acara ini yang cukup esensial bagi perkembangan kualitas demokrasi ke depan, bagi penyehatan demokrasi dan bangsa kita ke depan, bisa diinisiasi oleh LHKP yang dikomandani oleh Pak Yono. Dikomandani LHKP itu Dr. Yono. Nah, kemudian kepada narasumber kami atas nama pimpinan pusat juga menyampaikan terima kasih. Kami memosisikan narasumber sebagai faktor kontributor kepada kami jajaran pimpinan Pusat Muhammadiyah yang karakter tradisi Muhammadiyah sejak awalnya sebelum negeri ini berdiri itu akrab dengan tradisi-tradisi yang mengintegrasikan antara kesadaran kewajiban keagamaan dengan kesadaran dan kewajiban kebangsaan. Itu sudah historis banget. Nah, oleh karena itulah maka dengan karakter Muhammadiyah seperti itu, ketika kita semuanya melihat, merasakan, menghadapi, membaca, dan mempersepsi perkembangan negara kita ini, ada krisis jiwa dalam hampir semua tatanan, sehingga lagu Indonesia Raya Bait, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya itu semakin hari semakin tidak ada keseimbangan. Oleh karena itulah maka saya mengambil judul untuk pengantar ini, meneguhkan jiwa dan komitmen demokrasi, karena dengan alasan-alasan krisis spiritualitas, krisis ruh di semua sektor. Tidak hanya yang terkait dengan sektor demokrasi, pilkada, pemilu saja, tetapi sektor-sektor yang lain, lingkungan, pendidikan, sumber daya alam, transaksi-transaksi, kebijakan-kebijakan publik, tingkat pusat, tingkat daerah, dan seterusnya, dan sebagainya. Sampai kepada apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum misalnya, yang kemarin kita dipermalukan dengan kasus Joko Chandra itu, bukan Joko Chandranya yang sesungguhnya mempermalukan, itu ya, tetapi di balik Joko Chandra itu justru ada aparat penting di lembaga yang seharusnya sudah terbebas dari krisis jiwa, krisis kejiwaan penegakan hukum, tapi malah kenyataannya seperti itu. Dan itu tidak lepas dari konfigurasi pimpinan lembaga tersebut. Dan pimpinan juga mencerminkan siapa yang memilihnya. Oleh karena itulah maka saya lebih banyak dalam pengantar ini meminta izin, meminta pengertian rekan-rekan semuanya untuk memberi judul meneguhkan jiwa dan komitmen demokrasi. Penjelasannya bisa saya sampaikan sebagai berikut. Ada dua bagian saja. Yang pertama, pimpinan pusat mengidentifikasi sejumlah problem, yaitu problem terkait dengan penyehatan demokrasi kita. Demokrasi kita bukan saja sedang sakit, tapi semakin sakit, semakin terpental, semakin mengalami krisis jiwa. Nah, itu ditandai dengan munculnya calon kepala daerah besok pilkada ini ada 10,37%, yang itu merupakan anomali overdosis demokrasi kita. Kemudian menguatnya calon kepala daerah berbasis politik dinasti keluarga. Ini beberapa waktu yang lalu kami sudah sering menyampaikan ini kepada publik. Dan dinasti politik ini dinasti politik yang
justru dipelopori oleh pejabat elit di istana sana yang sedang menjabat tentunya. Kalau misalnya sedang tidak menjabat, itu tidak begitu rumit permasalahannya. Tapi ketika seseorang sedang menjabat di jajaran pusat, kemudian ada keluarganya yang didiamkan saja atau bahkan didorong untuk maju dalam proses pilkada, sedangkan apabila itu nanti terpilih, itu ada hubungan struktural fungsional antara kepala daerah yang terpilih yang itu keluarganya itu dengan orang tua kandungnya yang sedang memimpin sebuah struktur kekuasaan tingkat pusat. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan. Nah, kemudian menguatnya faktor tersebut itu kita melihat juga adanya dominasi oligarki politik dan oligarki bisnis. Kemudian semakin tersumbatnya hak asasi politik. Saya selama ini mendalami atau berkiprah dalam penegakan hukum dan HAM. Salah satu dimensi HAM itu adalah HAM sipil politik, sehingga hak asasi politik ini terhambat kemunculannya yang itu mestinya juga menjadi hak dari kader-kader unggulan yang memiliki basis kecerdasan, rekam jejak kejujuran, memiliki kemerakyatan yang tulus dan kematangan berdemokrasi. Itu terhambat semuanya oleh dominasi oligarki politik dan oligarki bisnis itu. Dan selanjutnya terjadi korupsi hak, yaitu hak rakyat untuk memperoleh pemenuhan kepemimpinan berbasis the right man on the right job. Sesungguhnya dengan era Orde Baru ini kita mesti sudah harus belajar dengan lebih jujur, dengan lebih rasional begitu, lebih objektif. Terjadi demoralisasi lembaga-lembaga dan sisi-sisi kenegaraan secara luas dari dilanggarnya asas-asas manajemen kepemimpinan, yaitu the right man on the right job. Lebih daripada itu, Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam satu pernyataan moral unggulnya ya atau akhlaknya mengatakan dalam satu hadis itu idza wusidal amru ila bi ghairi anhi fantaziris sa'ah. Apabila suatu urusan itu kamu serahkan kepada bukan ahlinya, maka fantaziris sa'ah, tunggulah saat kehancurannya. Nah, kita sudah banyak belajar fakta atau realitas yang menguatkan hadis dan dilanggarnya prinsip-prinsip manajemen tersebut. Yang ketiga, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang aturannya ada di dalam undang-undang sebagaimana tersebut di atas, itu kalau kita pelajari, saya juga mempelajari, itu mengidap cacat filosofis, cacat moral yuridis, dan cacat moral demokrasi. Nah, kajian saya dan bahkan mata kuliah saya filsafat hukum selama ini mengharuskan saya untuk sebagai tanggung jawab akademis mengatakan seperti itu. Demikian juga Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, terutama pasal 222 itu, yang intinya sama. Ada problem yang merupakan cacat fundamental universal di dalam kedua undang-undang itu. Nah, undang-undang tersebut karena kualitasnya mengalami cacat fundamental itu, maka berdampak buruk pada menguatnya pragmatisme politik. Muncullah mahar politik dan bentuk-bentuk transaksi demokrasi lainnya. Kalau tidak mahar dalam arti fulus finansial, tapi dulu di Jogja saya pernah mendengar ada janji-janji transaksi dalam bentuk akan diumrohkan dan sebagainya. Kemudian munculnya calon karbitan karena politik dinasti keluarga tersebut dan politik dalam kendali rentenir politik. Calon karbitan.
Di mana-mana sudah sering terjadi ini, dan kalau ingin saya kaitkan dengan bagaimana kualitas Tarun Karbitan ini dengan hasil kepemimpinannya, ada data yang tidak saya tampilkan karena waktu. Data yang bersumber dari KPK itu saya ambil dari 2004 sampai 2019. Data itu intinya tentang hampir semua kepala daerah di Indonesia itu sudah terjerat sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana kasus kejahatan perampokan uang negara yang disebut korupsi itu. Mengapa itu merata? Nah, karena itu dampak dari kualitas pilkada dan pemilu yang secara merata juga mengalami masifikasi praktek money politik. Dan di balik praktek money politik itu, itulah yang tadi yang selama ini saya sering sebut, yaitu kendali rentenir politik atau bohir atau cukong. Kemudian semakin macetnya kaderisasi secara sehat dan profesional dalam tubuh parpol dan melumpuhkan peran parpol itu sendiri. Jadi kalau ada pernyataan dari dulu Ketua Umum salah satu partai besar di Indonesia ini, mengkritik adanya statement-statement yang berakibat adanya deparpolisasi, itu sesungguhnya yang melakukan deparpolisasi adalah elit pimpinan itu sendiri. Salah ucap, baik salah ucap karena split of tongue atau karena konsep atau karena tidak ada konsep, itu sendiri sudah menunjukkan kualitas elit parpol yang tidak legitim. Padahal parpol itu represent of the people, sehingga harus menguasai demokrasi, teori-teori demokrasi, teori-teori negara modern, korelasi antara hukum, HAM, dan HAM dalam arti sipol maupun ekosop. Kemudian juga undang-undang tersebut menutup rapat tampilnya calon perorangan atau independen sebagai bentuk korupsi demokrasi. Tahun 2014 yang lalu saya dengan teman-teman di Jogja membentuk satu tim mengenai calon wali kota Yogyakarta independen. Begitu kita siapkan dengan matang, teman-teman DPR di Jakarta Pusat langsung merubah merevisi undang-undang pilkada itu dengan syarat-syarat yang berat yang nanti mungkin bisa dijelaskan rinciannya. Nah, itulah sebabnya maka undang-undang tersebut mengalami delegitimasi moral. Saya ingin mengambil contoh sebelum saya mengakhiri bagian satu ini tentang tentang tertutupnya kader-kader parpol yang bersih, yang kompeten, maupun kader-kader yang di luar parpol tapi memenuhi syarat untuk dipromosikan oleh parpol itu sendiri, itu terhambat dengan sistem perundang-undangan yang sekarang ini. Lalu kemudian penghambatnya jelas diantaranya adalah itu tadi, calon tunggal yang mengalami proses pemerkuatan, mainstreaming, tapi juga kemudian bersamaan dengan itu munculnya dinasti politik. Dinasti politik ini bertentangan dengan esensi hukum itu. Esensi hukum itu adalah moralitas, yang moralitas itu merupakan struktur rohaniah yang penting. Yang itu di Indonesia bisa kita lihat di dalam paragraf 1, 2, 3, 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan di dalam Pancasila itu sendiri. Kemudian juga bertentangan dengan moralitas, dengan jiwa TAP MPR nomor 11/MPR/98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari KKN. Jadi landasan moralnya itu sudah ada, sehingga ketika seorang menteri, belum lama ini mengatakan bahwa
dinasti keluarga itu, calon dari dinasti keluarga itu tidak melanggar undang-undang, itu sesungguhnya melanggar TAP MPR dan melanggar esensi moral tadi. Dengan kata lain, munculnya atau lebih menguatnya politik dinasti keluarga pejabat dan keluarga parpol itu sebagai pembangkangan pengingatan terhadap moralitas konstitusi dan juga konstitusi kita dalam arti TAP MPR yang tadi saya sebut. Nah, oleh karena itulah marilah kita dengan sharing dalam seminar ini, kita kembali ke jiwa dan moral konstitusi UUD 45. Itu ajakan kita bersama. Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah berkali-kali mengingatkan pada pemerintah, saya ambil contoh yang lain, di luar tema kita ini, ketika hampir semua elemen masyarakat sipil sangat prihatin tentang RUU Omnibus Law yang sekarang diganti namanya dengan RUU Cipta Kerja itu, kami berkali-kali melakukan kajian multidisiplin, mengundang sejumlah pakar yang relevan dari dalam maupun dari luar, dan teman dari DPR juga kami undang dalam satu webinar. Hasilnya bahwa RUU Omnibus Law ini sangat amat membahayakan, bukan hanya sektor pendidik, sektor alam saja, sumber daya alam, tapi juga sektor pendidikan. Sektor pendidikan ini dalam waktu dekat ini akan kami diskusikan juga di Yogyakarta, karena klaster pendidikan di RUU itu sangat amat membahayakan karakter kualitas pendidikan Indonesia ke depan. Nah, mengapa ini saya sampaikan dan mengapa pimpinan pusat resmi kirim surat pada Presiden Jokowi dan kepada Ketua DPR, lembaga DPR, dengan inti kirim surat itu menolak dengan saran menarik naskah itu dari peredaran dan menyetop pembahasannya. Ini mengambil contoh bahwa ini merupakan perwujudan jiwa kita bersama sebagai unsur masyarakat sipil yang berusaha terus-menerus konsisten dengan konstitusi kita. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini kembali kepada jiwa dan moral konstitusi itu pentingnya beberapa tahapan. Satu, pemberkuatan elemen masyarakat sipil untuk mengedukasi politik bermartabat, berbasis konstitusi dan penyihatan demokrasi. Ini kelemahan kita. Antar NGO belum ada satu good bridging yang bagus. Masing-masing jalan sendiri walaupun bagus itu apa yang dilakukannya, tapi antara kampus dengan elemen-elemen NGO ini belum belum terjembatani dengan baik, dengan terprogram. Sehingga kesannya itu sebagai kekuatan besar masyarakat sipil itu belum solid secara utuh. Yang kedua, dalam jangka pendek ini, kita ingin seminar kita ini mudah-mudahan bisa merogoh asa moral politik elit parpol, ketua-ketua umum terutama. Ya. Untuk apa? Untuk secara lebih jujur melindungi rakyat, tidak diposisikan sebagai pasar politik melalui langkah komodifikasi Pilkada 2020, misalnya dengan adu kekuatan politik uang kepada pemilih. Jangan sampai itu. Kita rogoh ya, asa yang terdalam dari ketua umum parpol itu, termasuk DPP-nya. Karena kuncinya di situ. Namun apakah itu bisa atau tidak, sebagai langkah yang penuh optimisme, kita juga bersahabat dengan mereka, maka kita berkewajiban untuk mengingatkan. Kemudian yang ke depan perlu agenda bersama untuk mengajukan judicial review Undang-Undang Pemilu dan Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun saya pribadi ingin menyatakan bahwa konfigurasi politik sekarang ini semakin merasuk kepada lembaga-lembaga penegak hukum yang harusnya dilindungi secara independen, misalnya KPK dilumpuhkan dengan undang-undang nomor baru
undang-undang terbarunya itu nomor 19 tahun 2019, undang-undang MK juga direvisi, hakim MK diberi waktu diperpanjang umurnya sampai 70 tahun. Ada apa di balik itu? Nah, dan yang ketiga, mendorong dengan penuh pengharapan kepada pemerintah untuk konsisten dengan kewajiban yaitu bersikap jujur dan independen. Sekaligus secara ketat lebih mengutamakan pemenuhan perlindungan masyarakat dari ancaman penularan virus COVID-19 dalam proses pilkada. Ini satu poin yang pimpinan pusat juga prihatin, jangan sampai ajang pilkada ini, terutama untuk daerah-daerah yang sudah berstatus merah, apalagi hitam, ini tidak ada antisipasi, tidak ada langkah politik yang harus tegas dari pemerintah dan semua pihak yang berkompeten. Yang keempat, perilaku praktek politik uang pada hakikatnya merupakan muslihat politik. Merusak jiwa masyarakat. Saya menggunakan kata jiwa lagi. Dan sekaligus penistaan nyata atas jiwa dan komitmen demokrasi. Yakni demokrasi yang berkeadaban, jujur, damai, dan bertanggung jawab. Jadi kalau ini semuanya kita ada bagian-bagian atau elemen-elemen masyarakat menganggap ini remeh-temeh praktek politik uang ini, itu sesungguhnya di balik itu justru sedang terjadi di perusakan jiwa masyarakat karena praktek money politik itu. Masyarakat yang masih punya virginitas moral yang menganggap suap itu tidak baik, melanggar moral secara universal, apalagi moral agama, tapi justru dalam pilkada ini diberi pelatihan untuk memilih, dan itu fakta yang tidak mungkin ada yang bisa membantahnya karena secara umum berlaku untuk itu, membuktikan untuk itu. Dan yang terakhir, tentu saja pimpinan pusat Muhammadiyah bersama semua elemen masyarakat sipil, lintas agama, lintas NGO, lintas civil society organization, bagian akhir yaitu bagaimana seminar ini nanti bisa diformulasikan untuk memberikan seruan atau menyerukan kepada masyarakat. Untuk apa? Yaitu untuk menolak secara tegas namun bijaksana segala bentuk praktek politik uang oleh calon dan atau parpol pendukung manapun, ya, oleh calon maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan calon itu, tidak hanya partai pendukung tapi juga rentenir politik tadi. Dan kita menganjurkan juga, bahkan kalau dalam moralitas agama itu seperti itu adalah wajib untuk tidak dipilih. Karena sudah jelas bertentangan dengan norma keagamaan dan juga etika Pancasila itu sendiri. Nah, supaya webinar ini tidak sekedar menjadi semacam intellectual exercise saja walaupun itu penting, namun kepada partisipan bisa diberikan nanti satu langkah-langkah yang lebih afirmatif bagaimana beberapa bulan ke depan ini kita bisa mencegah agar pilkada ini tetap mencerminkan jiwa dan moralitas demokrasi, bukan sebaliknya merusak, meracuni demokrasi, terutama dengan menonjolnya calon-calon tunggal yang itu terkesan direkayasa secara tidak berkeadaban dan calon-calon yang berbau terang-terangan keluarga dinasti politik pejabat formil kenegaraan. Itu dua hal yang sangat memprihatinkan kita karena itu dalam bahasa lain yaitu meracuni kualitas demokrasi kita. Demikian Mbak Titik dan teman-teman semuanya, kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang menjadi kontribusi Bapak Ibu semuanya sebagai bagian dari penyehatan demokrasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BM, terima kasih Pak Busro Mukodas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, sekaligus juga Ketua Lembaga Hikmah